Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Selamat datang pemirsa ISP di episode ketiga atau di video ketiga. Ini adalah video terakhir kita untuk tutorial praktis kita. Nah, di tutorial ISP ini kita sudah sampai di templating, teman-teman. Nah, di templating bagaimana cara kita menyajikan. Setelah kita memasak di 2 video kemarin, inilah waktunya kita plating. Bahasa kitchennya. Nah, kalau bahasa pendidikannya masih bahasa kita ya, bahasa PND adalah templating. Nah, seperti itu teman-teman ya. Nah, ini adalah hasil masakan kita dan cara platingnya yang akan kita sajikan bersama-sama. Oke, here we go. Templating. Tetap ada unsur platingnya kalau dihilangin ikannya. Templating material, yang mana di sini ada 3 unsur penting yang harus kita pelajari. Pertama adalah template ESP. Nah, di sini sudah ada source-nya langsung. Terus draft ESP. Ini yang kita butuhkan juga untuk folderingnya, repositorinya teman-teman ya. Lalu silabus ESP. Saya yakin teman-teman sudah lumayan familiar dengan silabus ESP, khususnya di video pertama, di episode pertama. Nah, template ESP saya yakin sudah familiar. Draft ESP, jadi nanti untuk foldering teman-teman akan kami arahkan untuk membuat foldering draft ESP. Nah, silabusnya juga kita arahkan ke silabus ini. Contoh dari draft ESP kita klik dulu ya. Nah, di sini ada ESP flight attendant, ESP job interview, ESP kardiologi. Nah, itu bisa teman-teman buat folder baru nantinya. Oke, lebih detailnya nanti ya. Nah, silabus ESP ini seperti yang mungkin sudah teman-teman lihat ya. Nah, ini bentuknya seperti ini. Nah, untuk yang tersedia sekarang masih office worker ya. Nah, untuk yang job interview, professional speaker, dan academic interview itu insya Allah nyusul soon ya. Soon itu artinya cepat ya teman-teman ya. Itu sama seperti template jawaban teman-teman yang mungkin mendapatkan pertanyaan usil kapan menikah. Gitu. Soon gitu ya. Oke, lanjut ke manajemen file atau repository. Nah, di sini langkah pertama yang harus kita lakukan adalah membuka link yang sudah sama-sama link spreadsheet yang sudah sama-sama teman-teman duplikasi tadi. Silakan dibuka draft ESP, bentukannya akan menjadi seperti tadi. Lalu karena itu adalah drive milik Jago Bahasa, silakan salin file template. Lihat file dengan tulisan template ESP itu adalah template material. Layout yang pas yang sudah disiapkan oleh tim bisa di copy. Lalu klik kanan make copy. Nah, silahkan copy ke folder masing-masing. Nah, step ketiga di sini lihat setelah sudah di copy di foldernya teman-teman yang ada di drive ESP tersebut ya, setelah di rename tentunya dengan nama masing-masing. ESP apa nih? Misalkan ESP for apa ya? Mining misalkan, atau ESP for general business. Oh no. Itu ini specific purpose for general. Jadi dari spesifik ke general lagi. Ya, ESP apapun lah ya. Silakan langsung di copy. Ya, copy of template ini silakan di paste di situ, lalu rename dengan nama misalkan chapter 1, the structure of case report, misalkan Miss D. Nah, itu contoh rename-nya, bisa menggunakan format seperti ini. Nah, langkah keempat adalah membuat folder baru. Nah, tadi folder baru, klik new folder, klik ESP apa? Contoh di sini ESP kardiologi. ESP kardiologi.
disingkat ESP Carding. Lanjut ke templating material. Ada langkah pertama yaitu edit dan klik, sesuaikan. Udah diklik, udah dibuka, tadi yang sudah di copy ya, udah di rename juga, lihat di sini namingnya chapter 1. Nah, udah dilihat di sini chapter 1 the structure of case report dari Miss D. Nah, the structure of case report di sini silahkan teman-teman edit dengan tata aturan seperti ini. Font Popin, ya. Warna font hitam atau opsi lain ada tagar 009DA7 atau tagar FF7D29. Ukuran font itu bisa menyesuaikan dengan kebutuhan dengan seberapa banyak teks yang bisa di input. Tapi fontnya Popin, teman-teman. Oke, lanjut kita ke langkah selanjutnya yaitu mengedit learning objective. Nah, learning objective yang sudah teman-teman buat, silakan di-update di sini. Meeting pertama, misalkan day 1 itu apa, atau bisa teman-teman sediakan template khusus dengan learning objective, dengan tabel-tabel seperti ini. Day 1, topiknya apa, learning objective-nya apa, disesuaikan saja. Atau learning objective pertemuan pertama sampai pertemuan ke sekian, gitu kan, dibagi 5 pertemuan saja. Nah, itu day 1. Nah, learning editnya untuk edit yang bertabel seperti ini bisa dilakukan di chapter 1, di day 1-nya, di meeting pertamanya. Nah, untuk chapter 2 sampai 9 atau sampai akhir periode bisa dimasukkan learning objective sesuai dengan topiknya. Jadi nggak langsung semua, tapi sesuai dengan topiknya tanpa harus ada tabel seperti di contoh ini. Students are able to bla 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 bla. Nah, contoh learning objective-nya adalah students are able to share idea using correct grammar and manage to implement the vocabulary related to the topic. Untuk day 2 sampai 29. Nah, setelahnya ada edit list of content. Seperti ini, bisa bentuknya susunan kontennya warming up, vocabulary in use, lalu skill pasifnya, reading atau listeningnya, lalu comprehension questions atau apapun itu hasil latihan, untuk latihan dari reading dan listeningnya. Produce itu speaking dan writing practice. Untuk speaking mungkin dari tadi itu teman-teman ya, kurang kita bahas ya. Nah, speaking itu bisa dengan, karena speaking itu insya Allah dengan brainstorm di alat-alat AI atau Gemini, bisa ChatGPT, itu insya Allah teman-teman bisa dapat ide-ide yang jauh lebih banyak. Gitu. Jadi kami sarankan bisa secara mandiri untuk membentuk suatu task base, gitu ya, berdasarkan case dengan format speaking yang bermacam-macam, seperti ya role play, interview, bisa juga presentation, macam-macam, sangat bisa untuk di brainstorm ya. Nah itu yang kita bahas dari tadi itu seperti listening, reading, listening, reading, terus produksi audio tadi, itu yang kita bahas, kita fokuskan ke hal-hal yang kurang common dilakukan oleh teacher bahasa. Lalu next step, lanjutkan editing dan adjusting hingga slide akhir sesuai dengan order di list content. Nah, sesuai order di sini silakan dilanjutkan. Nah, setelah kita kelar dengan ngedit materi, silahkan kita lanjutkan dengan pembuatan weekly practice. Jadi day 5 atau pokoknya di setiap minggunya itu ada weekly practice. Dulu exam ya, sekarang weekly practice. Lalu untuk post test last day itu juga bisa. Jadi bisa dibuat weekly practice itu di minggu pertama sama minggu ke-3 boleh. Atau boleh dibuat weekly practice di minggu pertama, kedua, ketiga, baru post test di minggu ke-4, itu juga boleh. Oke. Nah, untuk ESP yang sekarang, weekly practice dilaksanakan setiap 5 meeting dan kelipatan 5. Jadi bisa juga meeting week 1, week 2, week 3. Dan practice bisa spoken atau written, tergantung mana yang lagi difokusin oleh murid kita. Template-nya di sini. Weekly practice bentukannya seperti ini.
Weekly practice 1, English with business communication, ini contohnya, list of content-nya, terus meeting your colleagues, introduce yourself, explain your job role to the teacher, workplace culture and professional etiquette, macam-macam. Ini bisa disesuaikan aja dengan waktunya, juga dengan kebutuhan teacher. Nah, terus ada evaluation, dan lain sebagainya. Itu tuh weekly practice, ini kan speaking ya teman-teman ya, bisa dimodel dengan writing, disesuaikan kebutuhan. Nah, lalu selanjutnya kita balik ke post-test last day-nya. Nah, sekarang kita ke post-testnya, dilaksanakan di meeting terakhir untuk mengukur kemampuan siswa sesuai dengan learning objective yang sudah disepakati. Sama dengan weekly practice, berupa spoken dan written. Gitu kan? Bisa berupa spoken, bisa berupa written. Dengan contoh seperti ini. Oke. Sini ada post-test English for apa, silahkan diedit. Untuk post-test, formatnya itu written test itu 30 menit, spoken test 20 menit. Untuk scoringnya 5 menit. Ya. Nah, jadi di sini instruksinya, contohnya, terus click the barcode or scan the barcode for written test. Dan juga nah, written test ini nanti bisa kita buat dengan format Google Form. Habis ini terus di barcode ya, ditaruh di sini. Nah, Google Form-nya di sini ya. Itu ngebuat kuisnya. Jadi untuk post-test format written-nya bisa dengan Google Form, menggunakan soal-soal yang berkaitan dengan materi yang sudah pernah diajarkan. Tuh. Jadi sambil nunggu mereka ngerjain written test, bisa juga kita ngasih spoken test yang berbentuk contoh semisal interview. Nah, jika modelnya interview seperti ini, bisa teman-teman lihat kalau kita ada tanda dalam kurung teacher only. Maksudnya, ketika lagi nguji, kita tidak perlu nge-share slide ini ke student, cukup dilihat oleh teachernya saja. Nah, jadi biar studentnya itu fokusnya tidak terpecah. Lalu, question and answer, nah ini boleh dikasih lihat ke student. Lalu selanjutnya retail. Nah, ini salah satu kegiatan spoken yang nggak boleh di-share. Kenapa? Karena teacher akan membaca, mendikte story passage. Contoh, passage ini every morning, bla bla bla, itu teacher yang membacakan. Kasih dengar studentnya selama, pokoknya sampai teachernya sekali baca, lalu minta studentnya untuk menceritakan ulang menggunakan bahasa sendiri ya. Di sini retail ya. Untuk retail dengan bahasa sendiri. Jika mungkin studentnya belum nyantol, silakan diulangi lagi sampai studentnya nyantol. Itu ada tanda teacher only yang tidak boleh dikasih ke studentnya. Nah, baru selesai. Seperti itu. Nah, itu adalah salah satu contoh format untuk wiki practice dan post test. Yang terakhir tadi post testnya untuk last day-nya ya, untuk spoken-nya. Sambil satu persatu mereka mengerjakan spoken-nya, kita satu persatu mereka mengerjakan written-nya di Google Form, mereka kita kasih spoken satu persatu. Atau bisa 2 orang, 3 orang langsung juga bisa. Kalau reguler ya, tapi kalau ISP ya kemungkinan tidak ISP yang satu kelas 4 orang 5 orang, tidak, mostly ya 1-2 gitu kalau memang reguler yang rombongan. Sekarang kita menuju ke pembuatan quiz. Nah, seperti yang tadi, kita membuat quiz yang mana di sini kita mulai dengan membuka Gemini. Nah, pertama, kita klik toolnya dulu. Toolnya kita klik, lalu kita pilih Canvas. Bukan Deep Research, bukan Create Image, tapi Canvas. Nah, dengan prompt yang ada di sini. Bisa diklik prompt-nya di sini ya. Contoh prompt-nya. Prompt-nya. Klik, klik, klik. Oh. Coba saya cek. Prompt-nya ini. Di samping ini teman-teman ya prompt-nya. Bisa teman-teman lihat. Contoh prompt-nya bertindak sebagai Google USP, bla 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 sampai akhir. Jangan lupa sertakan upload juga chapter-nya.
Jadi misalkan chapter ESP berapa, silakan diupload di sini. Nah, dan kalau memang dalam Gemini ada pembatasan berapa kali upload, bisa mungkin materi ini, materi dari day apapun itu, yang di sini bisa teman-teman download dengan versi PDF. Setelah itu masuk, lalu Ctrl E, gitu. Ctrl E masukkan ke dalam apa ya, di bawah promnya bisa atau sebelum promnya bisa. Nah, jadi agar apa ya, ketika mungkin kuotanya sudah limit ya, kuota upload dokumennya udah limit, silakan di mode PDF langsung dibuka dalam mode PDF, lalu Ctrl E, lalu paste, copy dan paste ke promnya. Jadi prompting sudah, ini contoh promnya ya. Setelahnya kita ke, oh ya, ini ada contoh promnya ya. Ini lebih jelas nih contoh prom di slide ini. Ini bisa di apa ya, ditulis ulang, silakan di apa ya, mungkin di screenshot, terus picture to text bisa, sambil diedit-edit sesuai kebutuhan. Lanjut kita ke step ketiga, yaitu tampilan grammar quiznya. Contohnya seperti ini. Ini marketing ESP quiz handling inquiries. Why is the way of company response to customer bla 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 bla. Jawabannya misalkan why is the way company respond, mungkin jawabannya yang benar yang mana, correct answer B, udah ada correct answer di sini. Number 2 juga sudah ada correct answer-nya beserta penjelasannya. Number 3 juga sudah ada tampilannya seperti itu. Nah, tampilannya sudah ada, isi untuk kuisnya nanti tadi sudah ada untuk teksnya. Sekarang kita bikin platingnya. Wah, kita bikin formnya. Jadi saya yakin juga Google Form teman-teman tidak gitu ya, tidak asing lagi, apalagi waktu zaman kuliah dulu sangat tidak asing ya dengan Google Form. Blank form, title, create, dan juga personalisasikan. Dipilih soalnya multiple choice, mungkin short apa ya, short answer atau long answer atau paragraf. Terus setelahnya, setelah kita mempersonalisasikan jenis soalnya, kita ke detail. Nah, untuk itu form silakan di naming sebagai apa? Mungkin sebagai post test ESP4 apa gitu ya. Lalu dipublish. Gitu. Jangan lupa di shorten dulu URL-nya, lalu di copy. Terus dikasih ke student untuk dikerjakan. Gitu ya. Jadi seperti itu cara kita untuk written plating. Jadi yang pertama PPT, slide untuk materinya, lalu slide untuk weekly, yang ketiga slide untuk post testnya, yang keempat adalah slide untuk quiznya sebagai written test. Nah, sekarang kita sudah berada di practice session. Jadi silakan praktekkan per 4 tadi ya, silakan masukkan 4 tadi atau gabungan dari semuanya menjadi satu buah apa ya, satu buah materi, gitu kan. Praktekkan prosesi yang sudah didapatkan, ikuti instruksi, lalu tanyakan jika ada kendala atau sesuatu yang belum dipahami. Di sini output dari pertemuan ketiga ini, itu adalah pembuatan materi. Dari materi tadi, materi ini sudah jadi, silakan dibuat menggunakan template ESP di sini. Silakan dibuat, lalu dimasukkan ke folder, dan dimasukkan juga ke sheet masing-masing. Silakan nanti pengumpulannya, ketika semua sudah jadi ya, ketika semua sudah jadi, yang pertama slide untuk satu materi, ya, slide untuk satu materi. Terus kedua weekly, di naming weekly ya, weekly untuk minggu kesekian. Ketiga post test. Oke, 3 ya, 3 slide ini. Terus keempat quiz yang sudah bisa di scan di post test. Itu yang harus teman-teman lakukan. Nah, jadi kita butuh 3 slide ya, yang mana di slide terakhir di post test itu harus sudah ada quiz yang bisa di barcode seperti itu ya. Itu tugas akhirnya, dan dikumpulkan di sheet yang sudah
apa ya, yang sudah di-copy, yang sudah jadi milik teman-teman, yang di-copy dari template draft ESP tadi, dikumpulkan melalui grup. Lalu silakan, karena sudah dikumpulkan melalui grup ya bisa dikumpulkan ulang lah ya. Nanti kita cek satu persatu seperti itu. So sekali lagi terima kasih, kita udah sampai di penghujung materi kita. Thank you so much, good luck teman-teman. Jadi semoga dengan ini murid-murid ISP kita semakin bisa merasakan kebermanfaatan yang lebih. Jadi kita bisa berkontribusi dalam karir mereka, dalam bahasa Inggrisnya tentunya. Jadi itu harapan kita semua, dan tentunya dengan value yang kita kasih, semoga bisa membuat rezeki kita sama-sama naik lah teman-teman. Itu udah otomatis tuh. Ini seperti itu. Asal kita gigih, kukuh, gagah. Okay. So terima kasih. Thank you so much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. See you on the next episode. Why do you have to say that? Oh my God.